Ya harus, ini percakapan refleksi, jadi harus ngomong sesuatu yang sudah dilakukan. Saya minta Bu Fitri deh, Bu Fitri sama Bu Ria. Boleh Bu Fitri sama Bu Ria? Ya, Bu Fitri mau jadi coach atau mau jadi coachee? Gimana Bu Fitri? Mau jadi coach atau mau jadi coachee untuk kalibrasi, percakapan, Coach, coach, refleksi, refleksi. Untuk coach aja Pak. jadi coach. Oke, Bu Ria berarti jadi coachee. Bu Ria, ya cerita aja kalau Ibu Ria sudah melakukan sebuah kegiatan dan pengen merefleksi atau pengen merefleksi sampai sejauh mana sudah apa yang Ibu lakukan. Refleksi diri gitu ya Bu ya. Oke Bu Ria, oke. Yang lain boleh tutup kamera dan tutup mic. Mari saya persilakan Bu Fitri dan Bu Ria. Silakan. 5 menit ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bu Ria, mana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu Ria, kemarin kita sebulan yang lalu ya? Ya, kita sudah ketemu dan hari ini Ibu Ria menemui saya hari ini. Kira-kira Ibu Ria yang pertemuan yang lalu itu, yang pertemuan sebulan yang lalu, apa yang sudah Ibu rencanakan itu, bagaimana perencanaan berjalannya perencanaan itu Ibu, yang apakah dia sudah terlaksana atau bagaimana, bisa Ibu gambarkan, menceritakan kembali atau menceritakan kembali apa yang sudah Ibu laksanakan sebulan yang lalu, Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Pada bulan yang lalu itu saya melakukan kegiatan di komunitas belajar, yaitu pengimbasan tentang kurikulum Merdeka, di mana saya mengajak teman-teman guru untuk melakukan penulisan modul ajar yang nantinya akan digunakan di dalam kelas, Bu. Oh iya, oke Bu. Jadi sudah menggunakan, sudah melakukan perencanaannya, sudah jalan ya Bu. Kira-kira pada saat melakukan perencanaan itu apa yang Ibu rasakan gitu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan perencanaan itu, Bu? Yang saya rasakan tuh saya merasa senang karena apa yang saya implementasikan ke teman-teman guru itu, mereka sudah mampu membuat modul ajar yang nantinya digunakan di dalam kelas, Bu. Dan rata-rata semua guru sudah sanggup untuk membuat modul ajar tanpa harus mengikuti modul ajar orang lain gitu. Jadi dengan perasaan senang ya karena berhasil, menurut Ibu ini berhasil, sudah ada teman-teman sudah bisa mengikuti teman yang lain untuk mengaplikasikan atau menggunakan modul ajar. Apa kira-kira Ibu, inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut setelah melakukan kegiatan itu, Bu? Oke, kebetulan setelah melakukan pengimbasan tentang pembuatan modul ajar, itu saya meminta mereka mengimplementasikan modul ajar yang mereka buat itu ke dalam kelas. Dan setelah itu saya melakukan refleksi masing-masing guru untuk merefleksikan hasil proses pembelajaran dengan menggunakan modul ajar yang digunakan. Jadi mereka berbagi lagi di komunitas. Apa ada hambatan pada saat melakukan kegiatan tersebut, Bu? Hambatan itu awalnya memang ada ya Bu, karena guru itu karena guru di daerah kita itu tidak sama guru di daerah Jawa ya Bu. Jadi untuk melakukan refleksi diri terhadap diri mereka masing-masing itu kita harus menggali atau kita harus meminta dengan pertanyaan-pertanyaan baru memicu mereka mengungkapkan refleksi Pak terhadap diri mereka, bagaimana mereka mengimplementasikan modul ajar yang mereka gunakan itu di dalam kelas. Oh, iya. Baik Bu, berarti Ibu sudah menemukan bahwa di setiap kendala Ibu sudah bisa menemukan cara mengatasi kendala tersebut. Berarti di sini bagaimana Ibu bisa memahami mereka atau menyadari sehingga mereka bisa
melakukan melakukan kegiatan tersebut. Sejauh ini bagaimana Ibu memahami mereka, Bu? Mungkin dengan bahasa-bahasa yang memang bisa dimengerti oleh mereka dan bukan karena paksaan ya Bapak Ibu Fit, tapi dengan pendekatan-pendekatan halus sehingga memicu mereka untuk melakukan refleksi, dan akhirnya dari hasil refleksi yang sudah mereka utarakan di komunitas kita di sekolah itu memang belum semua yang terpenuhi tahapan-tahapan yang ada di dalam modul, tapi sebagian besar sudah melalui berdasarkan tahapan-tahapan yang ada pada modul ajar yang dibuat. Ya, Ibu, berarti saya melihat sejauh ini sudah ada keberhasilan Ibu, tapi ada beberapa juga yang belum. Jadi kedepannya bagaimana Ibu membangun kesadaran mereka untuk tetap melakukan kegiatan tersebut? Ya. Untuk yang beberapa orang yang belum melakukan sesuai dengan modul ajar, saya akan melakukan refleksi kembali. Jadi saya akan memantau apakah setelah ada masukan-masukan yang saya berikan terhadap mereka, mereka akan melakukan atau merubah proses pembelajaran berdasarkan modul yang mereka buat. Tindakan seperti apa, Bu, yang bisa Ibu lakukan? Mungkin tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya melakukan supervisi langsung, kemudian setelah itu langsung melakukan refleksi bersama. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan, Bu? Nanti dijadwalkan, saya akan melihat jadwal pembelajaran yang mereka laksanakan nanti. Misalnya ada yang di hari Senin, maka hari Senin yang akan saya kunjungi kelasnya, melakukan supervisi. Oke. Setelah kita melakukan percakapan hari ini, bisakah Ibu merangkum apa ya dari hasil percakapan kita ini? Mulai dari tadi kita sudah membicarakannya, apa kira-kira yang bisa Ibu temukan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Dari hasil percakapan ini saya simpulkan bahwa dari implementasi modul pembelajaran yang saya ajarkan di komunitas, ternyata sebagian besar guru itu melakukan pembelajaran berdasarkan dengan modul ajar yang sudah dibuat bersama di komunitas. Nah, kemudian mereka tahu bagaimana memerdekakan anak dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Itu saja ya, ini kesimpulan saya dari pembicaraan ini. Ya Bu, terima kasih Bu sudah bersama ini. Mungkin kita kembalikan ke Pak Jonah. Oke, kasih tepuk tangan buat Bu Ria dan Bu Fitri. Oke, luar biasa. Ya, sebelum saya lupa, tadi juga Pak Yahya dan juga Bu Fitri too much banget kata-kata kira-kiranya. Jadi ingat ya, kata kira-kira itu jangan too much. Maksudnya kalau sekali, it's okay. Tapi jangan terlalu sering ya. Saya dengar tadi Pak Yahya, Bu Fitri, aduh kayaknya pada senang nih ngomong kira-kira. Saya juga terkadang terlepas sih kira-kira. Cuma mungkin kalau hanya sekali, 2 kali, masih excuse ya. Tapi kalau terlalu sering, kesannya kita tidak ada kepastian gitu, karena kira-kira itu kan seolah-olah ya nggak ada kepastian gitu ya Bu ya, Pak ya. Jadi kita harus belajar kalau ngomong yang firm, apa nih, bagaimana nih gitu. Jadi tindakan apa gitu. Jadi yang jelas-jelas aja dalam coaching itu supaya si coaching itu juga terarah lebih jelas lagi. Kurang lebih begitu. Oke, Bu Tin, bagaimana Bu Tin melihat tadi Bu Fitri dan Bu Ria? Apakah percakapan refleksinya sudah dapat atau gimana kalau menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya Pak, dari percakapan antara Ibu Fitri dan Ibu Ria tadi, untuk refleksinya sudah dapat Pak. Oke. Ya. Sudah dapat ya? Ya. Iya Pak. Saya juga melihat sudah mulai directnya sudah dapat, cuman hanya saja memang dalam membangun, memberikan pertanyaan, kita tuh harus meng-capture. Nah, yang saya lihat nih kekurangan dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini adalah meng-capture kata kunci atau kalimat kunci dari si coaching tersebut. Jadi kalau kita sudah dapat kata kuncinya,
kita tinggal lempar lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata kunci tersebut. Jadi makanya present kita harus kuat. Kalau present kita nggak kuat ketika coaching berlangsung, maka kita akan miss tuh. Misalkan kita sepersekian second, misalkan kita nengok ke kanan, ada orang jalan aja, itu kan sepersekian detik ya, itu kita udah kehilangan presence kita. Makanya dalam melaksanakan sesi coaching ini, present itu menjadi bagian yang utama dan terutama. Gitu.